Sebelum acara ini dimulai, kami mengingatkan kepada seluruh undangan dan hadirin acara pulang menari untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Yang terhormat, Koordinator Program Sintari Institut Tinggi Indonesia Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Tinggi Indonesia Denpasar, serta seluruh hadirin yang menyaksikan acara ini baik secara langsung maupun secara daring. Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Sang Ida Sang Hyang Widi Wangsa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas agung serta waranugrahanya kita dapat berkumpul menyaksikan acara bulan menari pada tanggal 24 November 2021 yang bertempat di Gedung Lokal Widyasabha di Institut Seni Indonesia Denpasar. Perkenalkan, saya Ananta Wira selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Hadirin yang terhormat, tanpa menunggu lama lagi, mari kita saksikan penampilan karya pertama dengan judul karya Ongga. Penamaan dari aksesoris pada gelungan tersistem secara bertahap-tahap melalui beberapa komponen yang menimbulkan gerak fleksibilitas dan lemak gemuk. Koreografer Ide Bagus Yodi Harischandra. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
Sulit ya. Salam orang Bapak. Yang oh, biasanya buka
Penampilan saya kedua dengan judul karya Nyelam. Atur, ikuti, dan rasakan. Koreografer Yande Oklon. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
Ada yang minum ya? Ada sini, kasih kami bintang depan deh. Dan ada yang bang. Ini yang duduk kan kalau Sekali lagi saya informasikan kepada seluruh hadirin agar tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Penampilan karya ketiga dengan judul karya Rise Up, terpaksa diadu, yang menindih gerak raga berbatas pada kebebasan semu, bangkit untuk kebebasan nyata. Koreografer Tiga Ayu Triana Titania Manuaba SSM, penari Pok Pok Krum dan Sanggar Kriya Tetamian. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Ada
Sambil dibilangin di sini. Tadi kamu bisa minta. Gak apa-apa, saat. Patu sok-sok. Tak bagus ya, baju sulap kulit sebelah. Ya, harus kenal harus. Kena gejak dua. Gejak lihat rekam. Rekam. Gaju banget. Mahal. Penampilan karya keempat dengan judul karya Rasio Wiracara. Rasio Wiracara adalah suara hati. Cara kami meluapkan suara hati dengan ekspresi. Cara kami menyuarakan segala bentuk yang perlu didengar dan diresapi. Advokasi gagal jalur formal, maka aksilah jawabannya. Koreografer IPB Radiana Putra SSM MSN. Penari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
ruang selu. Suara cakap mendengungkan harapan, kuasa nyaman menolak resonansi. Raga kami mulai beragu pada keadilan. Pahit getir masa lalu kami merindu terang di tengah kegelapan. Cepat tuntaskan hutang, ungkapkan dalam. Sibukkah paduka atau rasuahkah yang menjejak? Jeritan luka lampau masih menyerang telinga, menggertak pikiran untuk dituntaskan. Bergerak di bawah kolong-kolong langit, menantikan fajar yang dengan utuh menerangi. Kami merasakan goresan luka hari-hari itu sampai kapanpun. Kemarin adalah untuk hari ini ada. Kami tak nyaman terbaring, kami tak lega menelan. Seluruh asa turut merindu bersama kami, menuntut kejelasan sejarah di negeri pesakitan ini. Sesedih apapun hari ini, serabun apapun bayangan kami, jiwa-jiwa itu tetap memandang ke mata waktu. Harap-harap cemas kepada Ibu Pertiwi, meminta mulut yang dibuka dan mata yang tertutup sama-sama. Suara sekali lagi berharap kepada kuasa, supaya jangan paduka nyaman dengan gemerlap hitam yang meliputi. Tulang berulang itu adalah bagian dari kami. Inilah warisan yang tak tersisa. Maksud saya tuh mobil gitu. Ya. Kalau di live, ini nggak sama. Banjir ya. Penampilan koreografi dengan judul tarian Baku Perdamaian. Keras, kaku, ego,
dan hasrat untuk menang akan berakhir dalam ritual ini. Koreografer Galang Bima Putra Windura. Penari Manmoro, Alex, Boy, Alika, Ray, Bintang Timur, Bokir, dan Perti. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
telah kita saksikan minimal pemilihan karya pada malam hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelima pengunjung yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi karya bersama kelima koreografer dari karya yang sudah ditampilkan tadi. Sesi ini akan dipandu oleh rekan saya, yakni Ananda Gayatri, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada malam hari ini. Kami persilakan kepada para koreografer untuk naik ke atas panggung. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Belum ini Terima kasih atas hadirin yang sudah menonton bulan ini. Tahun kedua pandemi semua. Saya di sini sebagai moderator, nama saya Ananda. Saya di sini jembatan antara koreografer yang sudah mengangkat karya-karya terbaiknya dengan para hadirin yang bertanya atau mengulik-ngulik seputar karya yang sudah diadakan. Dengan hormat, Nanda meminta seluruh koreografer, 5 koreografer hebat yang sudah melakukan karya tadi untuk maju ke depan dan bersama berduka. Silakan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk koreografer kita. Semuanya sudah vaksin ya, saya percaya di sini semua sehat walafiat. Jadi ada alangkah lebih baik jika kita membuka masker agar para hadirin mengetahui dengan jelas bagaimana wajah-wajah koreografer kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, baik, kita mulai dari yang paling kanan aja ya. Kita perkenalkan diri dan juga judulnya. Tadi karyanya apa soalnya saya juga kurang tahu judulnya apa. Dan brief sedikit tentang karyanya yang tadi ditampilkan. Selamat malam buat semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Galang, dalam 5 Pelunduran. Saya asal dari Timika, Papua. Di sini kuliah di Isi Pasar, baru semester 3, jurusan tari. Judul karya saya tadi Batu Perdamaian. Kenapa saya mengangkat cerita Batu Perdamaian? Jujur saya sebenarnya tertarik mengangkat cerita atau upacara adat yang ada di Papua. Mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu atau mungkin juga ada yang belum tahu. Di sana nama ritualnya namanya bakar batu. Bakar batu itu ada di Papua itu sejak lama kali, mungkin dari abad 1 udah ada itu banyak, karena saya pernah mendalami, banyak yang bilang pas saya tanya bakar batu itu
dibuat atau dibikin tuh pada tahun berapa, banyak yang kasih tahu kalau nggak ada yang tahu juga. Mereka cuma bilang Bakat Batu itu udah ada sejak dulu dari nenek moyang kita. Makanya saya di sini tertarik mengangkat itu. Sekalian biar sejak memperkenalkan adat budaya yang ada di tanah kelahiran saya, yaitu di Papua. Bakar batu pertama ada tuh bukan di Timika, tapi ada tuh di wilayah Manokwari di Sorong. Dan di situ tuh upacara ritual bakar batu tuh diadakan tuh dalam rangka seperti syukuran habis panen seperti itulah. Dan pertama ada di tanah kelahiran saya di Timika itu untuk memperingati atau upacara perdamaian, ritual perdamaian setelah perang antar suku di Papua. Makanya pertama ada di Timika itu adalah, atau biasa orang sana bilang itu upacara perdamaian, yaitu bakar batu itu. Jadi sekian. Apakah sudah bisa dimulai? Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua. Masih bernyawa kan ya? Oke, perkenalkan bagi yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Triana Titania Manuaba. Sekarang saya sedang mengenyam pendidikan di program magister minat penciptaan tari. Nah, judul karya yang tadi saya tampilkan itu berjudul Raise Up. Kenapa Raise Up? Karena kalau boleh jujur, boleh sharing, ini adalah karya saya lomba di Dharma Negara Alaya di The Youth Festival kemarin. Akan tetapi saya kolaborasikan kembali bersama adik-adik dari sanggar saya, binaan saya, yaitu Sanggar Gria Tetamian, karena ingin memberikan ruang pentas atau ruang kesempatan untuk mereka pentas agar bisa merasakan ruang pentas tersebut, seperti itu. Jadi Raise Up ini, mengapa saya beri judul Raise Up, yang artinya bangkit. Kenapa bangkit? Karena di masa pandemi ini dikaitkan dengan New Bulan Menari ini, dikaitkan dengan itu, jadi Raise Up artinya bangkit kan. Jadi bangkit dari masa pandemi oleh kita, untuk kita, dan dari kita, seperti itu. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Yudi Hari Chandra, bisa dipanggil Chandra. Saya semester 5 di sini, di Denpasar. Mengenai karya tadi, judul karya saya tadi yaitu Ongar. Ongar itu merupakan sebutan zaman dulu untuk aksesoris pada gelongan, yaitu sebuah bancangan. Nah, jadi karya saya tadi itu memvisualkan tentang komponen-komponen yang terdapat pada bancangan serta efek dari bancangan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari karya saya. Baik, saya tutup dengan terima kasih. Ya. Ajeng Yogi, Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Wayan Diri Sumanta Swono. Saya bisa dipanggil Yandi Chandra. Orang biasa panggil saya Yandi Oblong. Jadi karya barusan yang berjudul Nyelah. Nyelah dalam artian menyelah sesuatu yang ada, ruang yang ada, dimensi yang ada, itu kita pergunakan di sela-sela waktu saya sendiri. Jadi karya ini sesungguhnya terbentuk dari kemarin saat ada pentas di Giok, lalu saya lanjutkan di Pancar Langit. Kemudian saat ini embrionya kembali saya tampilkan di Wanyuwangi Denpasar.
Kebetulan kalau teman-teman tahu saya ini alumni tahun 2015. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat malam pada Bapak Ibu dosen, para senior dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih moderator. Saya langsung saja, semua udah tahu. Jadi ini proses, itu saya proses dengan mahasiswa hukum Universitas Udayana. Proses ini itu berdasarkan mereka. Jadi saat diminta untuk berkarya, oke, kita ketemu, saya tidak membawa bahan apapun. Jadi saya mendengarkan cerita yang mereka dulu, mereka punyanya apa gitu. Ngobrol-ngobrol, ketemulah aksi. Kalau kita yang kita ketahui kan demo, tapi kalau mereka bilangnya aksi. Maka di sinopsisnya saya ada menekankan bahwa advokasi gagal jalur formal itu artinya saat obrolan itu tidak bisa dilakukan dengan formal, aksilah jawabannya. Aksi itu berarti demolah jalan keluarnya mereka. Nah, demo itu yang saya tuangkan ke dalam karya ini. Prosesnya kurang lebih 1 bulan setiap hari dengan jam yang sangat-sangat saya sukai, yaitu disiplin. Jadi saat saya ngajak mereka latihan jam 5, mereka saya harapkan jam 5 sudah di lokasi dengan catatan sudah pemanasan. Jadi saya datang jam 5 ataupun lebih, itu mereka sudah dalam kondisi keringat pemanasan. Karena gini, mereka basicnya tidak seperti kita, yang mana tari sudah menjadi pekerjaan. Mereka tari sekedar hobi, karena mereka punya jalur yang memang mereka harus lalui. Jadi saya fokusnya, jadi saat latihan itu saya ngajarin mereka olah tubuh dulu, baru kita ke karya, baru kita main hitungan gitu. Makanya latihannya ya 5 jam, 4 jam gitu. Minimal 4 jam, paling lama 7 jam, 7-6 jam. Kita proses bareng, jadi kalau baju keringat kalian paling besar itu udah baju peras dan keluar air, kita masih harus latihan lagi gitu. Ya mohon maaf kalau ada tadi penuntasan kami yang memang kurang bersihnya, karena memang waktu mungkin ya yang bagi saya kurang lagi untuk dikejar. Oke, nah untuk judul rasio wiracara, saya mendapatkan ini di Google. Jadi rasio wiracara itu artinya suara hati, suara yang harus dikeluarkan gitu. Maka saya jadikan judulnya rasio wiracara. Intinya advokasi jalur formal gagal, maka aksilah jawabannya. Jalur formal gagal, maka demolah kita gitu. Cuman satu catatan saya, di karya saya tidak memilih untuk menjadi pendemo atau tidak memilih untuk menjadi orang yang didemo. Saya inginnya berada di tengah-tengah. Demonya ada, healingnya ada di 4 kosakata. Itu 4 healing, jadi saya berada di tengah-tengah gitu. Kalau saya di sudutnya mereka, berarti kan mereka harus yang demo. Tapi kalau saya sebagai orang yang demo, biar sama-sama jalan gitu. Maka saya berada di tengah-tengahnya itu untuk karya tadi, pengennya. Tapi tidak tahu kan sampai atau enggak gitu, untuk penonton semua. Mungkin itu aja, ada tambahan? Dan terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih atas penjelasan singkatnya. Sebelum para penonton menyiapkan pertanyaan, saya berharap pertanyaannya banyak ya. Jadi kita bisa kulik-kulik karya yang akan kita saksikan. Tapi sebelumnya Nanda mau apresiasi dulu atas karyanya, sangat
dari penampil 1 sampai 5 memberikan experience yang berbeda-beda. Nanda mau tanya dulu nih sama boleh langsung nanya ya, nggak apa-apa ya. Nanda mau nanya dulu. Nanda mau nanya dulu nih sama Chandra. Chandra itu waduh. Chandra, Gusde Chandra. Menarik ya. Berangkat dari bencana. Sebuah benda mati yang lalu dideskripsikan dalam bentuk rangkaian gerak. Nanda mau bertanya, gimana caranya bisa memvisualisasikan sebuah benda mati? Di awal itu ketara sekali bancangannya. Jujur ekspektasi Nanda wah bancangan keren, bakal visual bancangan itu sudah tertanam. Dan namanya kita juga penari Bali ya, jadi kita tahu gitu bentuk bancangan itu gimana, apalagi para cewek-cewek. Lalu ketika ada kain, imajinasinya Anda di situ adalah itu bancangan bunga putih. Itu imajinasinya Anda. Itu dari bunga putihnya lalu itu dirangkai hingga menjadi bentuk pose ini. Pertanyaannya simpel. Bagaimana ya? Jadi sebenarnya intinya bagaimana sih caranya Gus Chandra bisa memvisualkan benda mati lalu dihidupkan dengan gerak tari yang tadi nyatanya sudah ada gitu. Gimana? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nana. Ya, sebelum menjawab ke pertanyaan, dan sedikit ingin menjelaskan lebih detailnya mengenai karya tadi. Seperti yang dia katakan tadi, yang mana dia sendiri memvisualkan komponen dari bancangan tersebut. Yang mana komponen tersebut yaitu adalah satu bambu, ada urutan paling bawah, setelah itu ada kawat, setelah itu baru bunga pada bancangan. Nah, tadi kenapa? Pertama, kelihatan sekali bahwa di situ sudah ada gerak tangan di kepala, yaitu ngasih clue bahwa itu adalah sebuah bancangan. Nah, sedikit cerita ke belakang bahwa karya ini sudah melalui proses yang cukup jauh di belakang. Dalam artian karya ini sudah pernah dipentaskan pada dalam ajang lomba Adikarya Yowana yang diadakan oleh Pancel Langit. Nah, di sana saya sendiri diberikan juknis alias sebuah balutan, yaitu bahwa karya yang harus dibuat itu adalah studi gerak. Sebelumnya saya agak kurang paham apa itu tentang studi gerak, jadi saya mencoba untuk memberanikan diri bahwa studi gerak seperti saya itu seperti ini, seperti karya Onggar ini. Nah, berikutnya kembali ke karya yang mana bagian awal itu seperti mana Nana bilang tadi, bancangan, setelah itu menceritakan bagaimana tentang kekuatan dari bambu itu, setelah itu di part dibukanya kain sabuk putih, itu yang mana saya memvisualkan itu, membayangkan bahwa itu adalah kawat dari bancangannya, yang mana kawat dari bancangannya itu ditata, dililit, membentuk suatu ujung yang mana nanti akan diberi atau di bahasa Balinya dicelakkan bunga ya. Sampai ya. Ya, jadi itu. Nah, sekarang baru ke pertanyaan, bagaimana cara memvisualkan benda mati ke dalam sebuah karya? Kalau menurut saya itu juga sangat berat, yang mana pada saat proses saya mengeluarkan keluh kesah saya kepada penari. Kayaknya cara mengolah ya bancangan mono, jadi harus bergerak. Ya, dalam istilah lain yang membuat saya lancar untuk berproses yaitu
bancangan tersebut mempunyai efek ketika digoyangkan, yaitu efek getaran. Nah, dari saya mengambil sebuah bancangan itu yang awal mulanya benda mati, ketika saya gerakkan, efeknya itu menarik untuk digarap, yang mana memberi kesan kuat dan tajam pada bagian kepala ketika penari melakukan gerakan leher dan kepala. Nah, dari situlah saya mulai mengolah, melihat bagaimana bentuk kawat yang bongkar bancangan ini ke kawat itu gini ceritanya, yaitu dia terapkan langsung ke karya, bukan hanya yang lihat aja bancangan tersebut. Jadi kalau menurut yang pribadi, semua benda mati pun akan menjadi hidup tergantung kita yang mengolahnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Oke, kita lemparkan pertanyaan ke penikmat. Mungkin dari 1000 penonton yang ada di sini ada yang ingin bertanya ke koreografer kita? Ya, di ujung sana. Sebentar, tolong. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kita santai aja ya. Mungkin perkenalan dulu. Ya, baik perkenalan nama saya Kesa. Saya alumni Isi dan Pasar baru tahun 2021. Jadi saya ingin bertanya ke teman-teman semua tentang karya teman-teman semua. Itu pencapaian dari karya-karya teman-teman itu sudah sampai mana, dan karya ini apakah akan dilanjutkan atau hanya sampai di sini aja? Itu aja. Terima kasih. Pertanyaannya adalah pencapaian dan mau dilanjut atau gimana. Untuk karya ini sudah selesai. Kenapa? Karena ini karya pesanan. Gitu. Jadi karena ini bukan karya idealis saya pribadi. Jadi karena ini bahan dari mereka, isian dari mereka, saya hanya mengikuti apa yang mereka minta. Gitu. Jadi kalau ini dibilang mau dilanjut, saya enggak. Karena idealis saya untuk berkarya di sini ada, dengan gaya saya sendiri untuk berkarya bermain pola koreografi, tapi bukan untuk idealis saya pribadi. Karena kalau bilang idealis, kalau bilang dilanjut, saya punya idealis sendiri untuk karya saya gitu. Tapi ini udah selesai gitu. Kalau untuk kepuasan saya terhadap mereka, saya belum, karena saya masih punya PR untuk membentuk ketubuhannya mereka gitu, untuk lebih dari hari ini, untuk tubuh penari. Terus karena target saya adalah mereka seperti kita, menjadi seorang penari profesional gitu. Cuman untuk kembali ke mereka, saya sudah puas dengan pencapaian mereka, sudah bisa sampai seperti ini, saya puas. Karena kalau dilihat saya dari nol sama istri, itu untuk proses mereka itu sangat kerja keras bareng, sama istri sama penari juga. Mereka saya bentuk tubuhnya sampai biru, terus bilang nggak bisa bangun kak, kita nggak bisa bangun. Ya udah tetap besok latihan, bisa nggak mau tahu gitu. Bukannya libur, saya tetap mau latihan gitu. Ya seperti itu jadinya. Untuk mereka pentas tadi ya saya puas gitu. Untuk merekanya gitu ya. Tapi untuk saya pribadinya, kalau cari grade saya belum puas sama mereka gitu. Masih banyak harus saya ulang gitu. Nah untuk pertanyaannya tadi saya ulang lagi, kalau mereka mau dilanjut, saya cukuplah di sini untuk mereka, karena sangat mungkin maksa mereka lagi gitu. Mereka punya punya kegiatan, punya kesibukan yang harus mereka lalui. Jadi sekedar info bahwa saya ngajak mereka pentas di sini pun itu ketar-ketir, karena
Kak, kami sudah punya jadwal A, jadwal B, jadwal A kayak gitu. Kita udah ikut organisasi ini, saya harus di kampus seperti ini gitu. Saya ngajak penari 10, jadwalnya beda-beda. Yaudah gini aja, berapa yang bisa di tanggal itu kita pentas, sisanya kakak cariin penari mahasiswa yang saya ajak untuk proses gitu. Itu rencana awal. Saya minta waktu kalian latihan sekali aja untuk sebelum kita pentas. Kalau kalian nggak bisa, oh ya kak, akhirnya setelah kuningan itu baru kak saya bisa, ada satu nggak bisa, kak saya pengen pentas, udah minta dispensasi atau apa ke kampusnya mereka, akhirnya bisa mereka kumpul bersepuluh gitu. Jadi makanya untuk saat ini bersyukur saya mereka bisa komplit, saya bisa melihat karena waktu pentas pertama saya nggak bisa melihat mereka nari gitu. Itu aja sih kalau dengan pertanyaan tadi, semoga bisa diterima. Baik, kalau untuk saya pribadi, dari karya yang sudah saya tampilkan tadi, itu kebalikan dari apa yang dibilang sama Budi. Jadi saya masih berharap karya ini masih bisa berlanjut. Itu nanti tergantung format dari penari bagaimana. Karena pada prinsipnya untuk saya pribadi, saya harus bisa menciptakan sebuah karya, minimal satu karya per tahun, baru saya bisa mengatakan bahwa diri saya ini seorang seniman. Itu kalau saya nggak tahu nih lain. Makanya kenapa sampai akhir tahun ini karya ini akan saya mantapkan lagi. Entah nantinya akan mendapatkan ruang pentas lagi, karena jujur saja saya bilang bahwa saya tidak memiliki power seperti teman-teman yang lain yang bisa menciptakan ruang pentas seperti ini. Mungkin nantinya saya akan menciptakan ruang pentas virtual untuk saya pribadi. Jadi teman-teman bisa akses karya-karya saya di channel YouTube, entah di FB, entah di Instagram. Jadi bisa lah teman-teman lihat. Itu sih untuk saya. Ya baik, terima kasih. Langsung saja yang menjawab pertanyaannya. Yang pertama, kalau dibilang pencapaiannya, menurut saya pribadi ya jelas masih jauh. Yang mana dari proses menuju pentas waktu lomba kemarin sangat minim. Artinya dari tiang, bukan dari penyelenggaraan lombanya. Dari tiang pribadi sangat minim dan seperti itulah dari hasilnya. Dan untuk kelanjutan ke depan, saya sangat ingin, tetapi Ongar ini saya jadikan sebuah embrio karya, dan saya akan mengambil satu saja, ingin memfokuskan satu saja, yang mana pada pengolahan sabuk lilin tersebut. Mungkin next, kalau diberi ruang, saya akan mencoba mengolah sabuk lilin tersebut dan saya akan jadikan sebuah karya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kesa atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi pencapaian dari karya saya ini, menurut saya masih jauh dari kata maksimal, masih jauh dari kata baik. Tetapi saya mencoba untuk menampilkan semaksimal mungkin. Jadi sedikit cerita, karya saya ini kalau bisa dibilang formatnya berbasis studi gerak ya, genrenya ya. Jadi karya ini berangkat dari gaya saya banget, kalau bisa dibilang, maksudnya sudah sering menciptakan karya yang idenya berangkat dari ayam-ayaman, dari Tajan, dari Mapruput. Jadi saya udah nyaman sama karya saya ini, dan kedepannya saya ingin melanjutkan karya saya karena terkait dengan ide yang saya angkat nanti di S2 itu aja ya. Terima kasih. Jadi kalau dari saya bukan hanya jauh, bukan hanya sangat jauh, sangat jauh sekali. Jujur, ini adalah karya pertama saya selama
saya hidup secepatnya. Mungkin karya ini nggak bakal mungkin saya bakal lebih mendalami lagi karena saya kan baru belajar untuk gimana cara menjadi koreografer atau seperti apa, dan saya juga selama di sini baru tahu mengenai tari. Terus memang saya dulu di Papua hobi tari karena boleh karena di Papua khususnya di daerah saya di Timika, seorang seniman itu nggak terlalu dipandang, nggak seperti di sini atau mungkin di Jogja atau di Solo. Makanya di Papua tuh saya bilang seniman itu kayak nggak kelihatan, nggak ada seni itu sana. Makanya saya di sini ingin belajar gimana sih seni itu, khususnya di tari, seni tari itu gimana. Mungkin pasti nggak ada bisa saya kembangkan. Tinggal bang. Dan kalau jujur sebenarnya saya berani untuk mengirim karya jurnal ini kepada kakak saya yang memang selalu mendorong saya. Makasih buat Muhammad bisa dibilang pembicaraan gimana biar berani untuk berkarya. Dan aku juga makasih buat ini yang sangat greget semua karena benar-benar karena awalnya nggak ada pengen nanti kesana tuh nggak ada, mungkin karena memang kita jalannya dari di atas. Jadi intinya karya ini bakal saya pelajari lagi, bisa dalami lagi dan bakal terus kembangkan. Sekian dari saya. Ada penonton, ada yang ya. Oke, Karama, silakan. Tanyakan. Cek. Om Swastiastu. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rama dari alumni Keren Pasar juga. Jadi sebelum ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman, saya sangat mengapresiasi tekad dari Galan. Jadi mohon terusnya lagi sekali buat Galan. Jadi pokoknya Galan semangat ya, semoga sukses di Bali. Ya. Dan ada pertanyaan dari beberapa teman. Yang pertama itu ada Gede Chandra ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang dari nonton di Masa Langit sih sebenarnya. Jadi dari waktu itu sebenarnya ingin bertanya. Jadi waktu itu saya berangan-angan sendiri. Ya, yang pertama tentang subordinate itu tadi sudah dijawab, dan yang kedua itu ending dari bagian diangkat itu kan kalau penafsiran saya sendiri itu terus dia menyimpulkan bancangan kalau bagian ending. Ya mohon maaf jika salah, tapi kalau itu benar, ada pertanyaan kenapa endingnya itu hanya disimpulkan satu bancangan, sedangkan kalau bancangan ya identik, kalau yang sering dengar itu bancangan itu kan perpasangan atau dua, bukan perpasangan juga namanya. Ya itu bagus ya, itu pertanyaan yang buat SD. Terus yang kedua buat kakak yang ganteng ini, kak yang diobrol.
Jadi pertanyaannya, waktu tadi kan sempat dibilang embrio di pancar langit, dan di sini itu adalah embrio dari karya KMD tadi. Dan pertanyaannya, kalau di pancar langit kan divisualkan dengan trio. Nah kalau sekarang, kalau tadi itu divisualkan dengan tunggal, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari karya kakak? Nah, lanjutnya dari karyanya Widayati, tapi saya tidak ingin bertanya kepada Widayati karena tadi sudah dijelaskan, dan saya ingin bertanya ke adik-adiknya yang nggak kampung di situ hidup ya. Ya, pertanyaan kakak, gimana sih? Apa? Kalian kan dari bilang kan dari kampus di luar seni pertunjukan. Kalian menari layaknya sudah seperti penari di pasar. Nah, bagaimana sih rasanya digenjot dalam jangka waktu 5 sampai 7 jam sama bapak koreografernya, dan sehingga bisa menampilkan karya seperti tadi. Coba dijelaskan nanti ya. Terima kasih. Kan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wijaya. Kalau pertanyaannya tadi kenapa 1 nggak 2, gitu ya, intinya. Ya, seperti definisi dari rancangan menurut yang pribadi yang lakukan pada dalam wawancara, rancangan tersebut adalah aksesoris pelengkap pada gelungan yang kegunaannya disesuaikan untuk menambah sebuah nilai estetika, kan gitu. Jadi dari sana saya beranjak, yang pertama, kenapa 1 kembali kepada jenis, yaitu jumlah penari. Jika jumlah penari diangkat atau ditambahkan, mungkin bisa saya mengusulkan 2. Nah, itu sesederhananya. Tetapi tidak stuck sampai di sana. Mungkin dari awal, pertengahan, dan menuju ini, saya terus memvisualkan di pola, yang mana pola di awal ada seperti saya memvisualkan naknya baca, saya membuat 2 masang bacangan. Setelah itu di pola mulainya membuka sabuk, saya membuat juga 2, yang mana secara tidak langsung ini terus memberi pesan kepada penonton bahwa 2-nya itu ada di dalam pola, tidak di pancangan. Nah, kenapa di endingnya ya kembali saya seperti kenali yang untuk membuat bentuk sebuah rancangan itu hanya bisa 1 meter, tidak 2. Tapi di pola yang sudah beritahu kepada ingin memberitahu menitipkan pesan kepada penonton bahwa oh ini terus dia menggunakan kelompok 2-2 dan berikutnya transisi lagi 2-2 begitu drama. Semoga diterima. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya adik Rama yang bagus. Jadi untuk pertanyaan tadi, memang bahwa karya ini sesungguhnya embrio dari pentas video, lalu lomba di Pancar, dan akhirnya sampai hari ini. Jadi apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Sesungguhnya awal mula ide ini tercipta karena saya berpikir pemahaman saya ya tentang koreografi lingkungan, bagaimana caranya saya memanfaatkan perubahan, karena basisnya dalam koreografi lingkungan bagaimana ruang itu bisa menciptakan sebuah bentuk baru, bukan bagaimana kita yang membawa musik ke dalam koreografi lingkungan itu sendiri. Itu sepemahaman saya. Nah, kemudian apakah ada cara untuk menciptakan sebuah ruang baru dalam panggung pementasan? Itu awal saya berpikir. Jadi bisa nggak? Apa sih susah? Apa sih rumitnya? Makanya kembali saya ingin menggunakan teknik
wrapping, bagaimana wrapping itu saya bentuk sedemikian rupa. Makanya kayak tadi saya berusaha ya panitia yang menyiapkan wrappingnya, jadi setting dari panitia itu yang saya eksplorasi. Jadi bentuk yang ada tadi saya tidak akan bisa ulang lagi karena jujur view ini adalah karya eksplorasi saya sendiri. Gitu. Kurang lebih. Baik, selamat malam semuanya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nini Joyona Latini. Saya biasa dipanggil Bella. Di sini saya dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saya baru mahasiswa baru semester 1. Di sini saya pertama ingin mengucapkan rasa syukur dan tersanjung bisa menjadi penari dari karya Kak Radi. Karyanya sangat luar biasa bagi saya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk bisa menari di sini. Terima kasih atas ruang yang telah diberikan kepada saya. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana pesannya menari bersama Kak Radi sama kurang lebih dalam waktu yang panjang, walaupun itu hanya sebulan, tapi itu rutin dilakukan dalam sebulan itu. Jadi setiap hari kami bersepuluh itu melakukan latihan dengan waktu yang tadi Kak Radi sudah singgung, yaitu dengan disiplin. Di sini saya tidak merasa lelah atau letih, mungkin ada rasa, tapi itu bukanlah hal utama yang saya rasakan di sini. Di sini saya lebih merasakan gimana saya merasa bangga bisa menarikan tari ini, tari kontem. Awalnya ini digunakan untuk lomba di acara Disnatalius Universitas Udayana, di mana tari ini digunakan untuk mewakili Fakultas Hukum. Dan Astokara kami mendapatkan juara 1, walaupun ini walaupun masih banyak sebenarnya yang belum maksimal yang kami tampilkan, tapi kami sudah berusaha untuk tampil semaksimal mungkin. Kemudian kami juga merasa nyaman untuk menarikan tari ini karena dasar dari dimana cerita dari tari ini itu merupakan dari mahasiswi itu sendiri, jadi datang dari mahasiswa sendiri, dimana tari ini itu kan bercerita tentang dimana kalau kita tuh jalur formal itu gagal, maka kita harus dulu dengan aksi. Di sini aksi itu bukan yang Kak Radi sudah bilang tadi, bukan seperti demo, tapi kita lebih meluapkan ekspresi kita dalam tarian ini, dimana dengan kita bisa mengekspresikan, kita akan dapat menarikan tarian ini dengan baik, walaupun kita memang dasarnya juga bukan seorang penari yang hebat seperti kakak-kakak yang ada di sini semuanya. Saya merasa di sini saya lebih merasa bersyukur dan lelahnya itu akan terbayarkan dengan hasilnya. Terima kasih. Masih ada kesempatan untuk bertanya? Oke, baik, kalau begitu saya akan langsung bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya nama saya Eko Monson dan Putra. Saya akrabnya dipanggil Mangebor. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak dapat menyaksikan semua karya karena perhalan jarak. Tapi di sini saya ingin bertanya kepada semua koreografer, kepada semua penyanyi tentang, jadi kita mengenal banyak teori, banyak pola penggarapan, banyak juga proses penggarapan
Nah di sekian banyak teori-teori ada pola alternate, broken, rampak dan lain sebagainya itu kita banyak mengenal hal-hal seperti itu. Bagaimana pertanyaannya bagaimana seorang koreografer ataupun bagaimana cara kalian menata karya kalian dengan memilih pola itu? Apakah di setiap karya kita harus mengharuskan semua pola atau semua teori itu dikaitkan dengan karya? Apakah kalian pilih dulu untuk dimasukkan ke dalam karya? Karena jujur saya sendiri pernah memiliki pengalaman seperti itu, bingung untuk membuat sebuah karya apakah semua harus kita masukkan atau disesuaikan dengan karya. Saya ingin mendengar pengalaman teman-teman berkarya seperti apa. Apakah semua teori-teori itu harus kalian masukkan untuk menambah kekayaan dari karya yang kalian buat atau bagaimana? Terima kasih, itu balik pertanyaan. Oke, berarti gimana? Apakah 18 desain benar ya Bibi? 18 desain apa? 9 ya, kalau lupa. Apa deh? Ya, pokoknya desain atas, maafkan aku lama banget. Pokoknya desain atas bawah itu apakah itu guru wajib mesti ke dalam suatu koreografi atau tidak? Silakan. Ker. Kalau buat saya sendiri dalam tergantung dan apa mungkin sebelum kita apakah harus maju semua alangkah baiknya kalau saya sendiri bakal coba mengeksplorasi dulu sama penari mana bagusnya. Mungkin ada sebagian yang masuk, tapi kalau dari saya sendiri nggak semua bisa masuk. Baik, pertanyaannya memang yang tadi ditanyakan itu kalau nggak salah yang namanya motif-motif koreografi ya, serempak, bergantian seperti itu ya. Tadi saya agak bingung serempak, kayaknya ini dan motif ya berarti ya. Motif-motif dari koreografi itu menurut saya tidak harus semua digunakan, tergantung kebutuhan, tergantung ide, konsep dan gaya dari penata itu sendiri. Singkatnya seperti itu. Terima kasih. Iya, Mas. Oke, Mang Ebor. Tak bilang selebor. Mungkin yang sesuai pengalaman ya, banyak nanti. Yang pertama, tadi apakah semua harus ditonjolkan ataupun dimasukkan ke dalam karya? Sekarang dia langsung tercermin kepada diri yang pribadi, yang mana ketika kita ingin membuat karya itu karya seperti apa yang kita akan buat. Contoh, kadang kala banyak orang yang berkarya ingin menyisihkan atau book karyanya itu di penggunaan properti, tetapi kadang kala juga seperti tema kemarin tadi gerak, otomatis book karya kita ada di pola dan di pengolahan gerak. Nah, sekarang tergantung seperti apa yang dikatakan oleh Galang, karya apa yang kita akan buat, bentuknya seperti apa, tujuan menempatkan pola A, B atau C itu seperti apa. Jadi kalau memang kita merasa kuat pola A, B, C itu ketiganya harus ada, oke kita pakai tiga. Kalau memang ketiganya itu artinya tidak ada fungsinya alias yang menonjol, oh sama jenis polanya itu mending kita pakai satu aja. Lebih baik kita gunakan satu saja. Nah, seperti kembali ke pengalaman yang sangat susah atau memang sangat tidak pandai merangkai sebuah gerak. Jadi setiap yang berproses artinya ingin membentuk sebuah karya, dia pasti hitungkan pola terlebih dahulu. Oke, saya mendapatkan pola baru.
Ini yang bisa menjadi bahan penawaran saya kepada penonton. Saya akan berikan itu di karya saya. Untuk menutupi kelemahan saya pribadi, yaitu merangkai sebuah gerak. Begitu. Nah, mungkin itu pengalaman dari dia. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kalau dari saya pribadi, untuk proses penggarapan, jadi awal mulanya pasti saya akan melihat dari SDM dari si penari itu sendiri. Bagaimana kapasitas dari penari itu sendiri, bagaimana keteguhan dari si penari itu sendiri, maupun pola pikir mereka. Jadi sejujurnya untuk saya pribadi, dengan teori-teori yang sudah ada, biasanya saya tidak terlalu baku tentang teori itu. Pasti saya akan melawan atau mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Karena kalau menurut saya pribadi, dalam proses penciptaan karya kita nggak bisa dengan idealis kita sendiri, apalagi kita menciptakan sebuah karya kelompok. Kecuali kalau kita menari dengan karya tunggal, mungkin teman-teman bisa mengikuti idealis teman-teman sendiri sesuai dengan keteguhan teman-teman, sesuai dengan pola pikir teman-teman gitu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih melihat SDM sendiri. Masih ada waktu? Yang soalnya bilang sama kan enak. Kalau saya sebenarnya itu dua sih, teorinya ada, prakteknya ada. Kadang memang praktek kita nggak sejalan dengan teori. Untuk saat ini saya memang masih suka dengan pola koreografi. Awalnya saya flashback ke saat saya masih mahasiswa ya. Saat saya diberi hitungan bahwa koreografi itu seperti ini, ada pola A, B, C, D, E. Pada saat itu saya mengikuti itu dulu. Dasarnya saya harus mengikuti itu dulu. Jadi, oh di koreografi itu ada rampaknya, saya buat rampak. Koreografi itu ada alternate, saya buat alternate. Koreografi itu ada ada bergantiannya, saya ikut ikutin. Ada apapun yang ada, rampak simultan, tidak simultan, bergantian, depan belakang, background, mirror, berkaca, apapun itu saya ikuti. Karya robot. Ya tapi saat itu memang dari sanalah saya belajar bahwa tapi kita harus mengalami fase itu dulu. Kalau kita tidak mengalami fase itu, kita tidak akan bisa untuk intuisi kita berjalan. Intuisi itu rasa, dramaturgi itu ini. Jadi kalau sekarang yang saya pikirkan itu tetap ada, tapi saya tidak berpikir itu saat berada di panggung, saat latihan. Udah, ajar aja, kamu kesini ya, ini, udah ngalir aja dari itu, akhirnya selesai, jadilah kayak gitu. Cuman saat sudah jadi tetap lagi lihat video, ini harusnya bisa pecah, bisa kesini, bisa kesini. Nah, itu hal yang memang itu sudah menjadi intuisi, jadi sudah menjadi rasa, karena saya sudah mengalami proses untuk yang robot itu. Jadi untuk sekarang Komang, kalau ingin yang bermain pola, ya, teoritisnya malu. Kalau ada ini buat itu buat ini, nanti baru dipilah. Part ini taruh di sini, kayak puzzle, part ini pindah ke sini, ini ke sini, tapi nyambungnya ke sana lagi gitu. Jadi harus ngalami fase itu. Kita pun sebagai koreografer harus pernah berada di fase penonton. Karya kita sudah jadi, tapi kita jadi penonton sekarang untuk mencela karya kita sendiri. Oh ini kurang ini terlalu seperti ini besar rame, ini uang rame, ini terlalu sepi, ini tok pola lantainya, baru kita hancurin lagi gitu. Tapi kalau pengalaman saya dulu, ya memang kayak robot karyanya. Jadi apa yang ada di teoritis itu saya buat biar saya tahu. Sama juga kita naik motor, kalau kita pernah jatuh berarti kita tahu rasanya jatuh, berarti kita berani untuk naik motor dengan tahu konsekuensinya gitu. Saya pun itu buat tari dulunya ya kayak robot karyanya, semua ada, oh ini ada, tapi setelah sekarang ini
rasanya sih. Jadi hal yang sulit kenapa bisa buat kayak gitu loh, nggak tahu jawabannya, orang jalan aja gitu ngalir. Yang jelas kalau kalian sudah mengalami itu sekarang, saat kalian sudah berada di studio, janganlah memikirkan ide, memikirkan habis ini kesini, habis ini kesini, habis ini kesini. Belum tentu semua bisa sesuai plan kalian di otak saat kalian berada di studio gitu. Jadi kalau saya megang ide memang di rumah, tapi sampai studio ya udah lihat ini aja, alurnya mau kemana, dia jalanin. Nanti kalau udah video itu sampai rumah baru dilihat lagi, oh ini harusnya kesini, ini harus kesini. Kalau memang ingatan saya masih terlalu banyak yang harus diperbaiki, pakai buku buat ulangan lagi. Ini harus kesini, polanya seperti ini, baru disesuaikan lagi. Mungkin itu lah, semoga bisa diterima. Kayaknya bingung deh semua. Mohon maaf membuat semua orang bingung. Jadi yang berterima kasih atas semua jawabannya. Perlu kalian sadari semua bahwa secara tidak langsung di sini kita juga dapat ilmu atas apa yang sudah disampaikan oleh koreografer. Jujur hal seperti ini tidak mudah kita capai di Bali ya, khususnya karena untuk mengobrol dengan koreografer handal di depan ini susah sekali. Maka sekarang ada kesempatan, sampai sekarang saya bertanya. Terima kasih atas jawabannya sih. Dengan pertanyaan gimana kita lanjut ya jam 11 gimana nih? Ini liber. Ajan. Pertanyaannya singkat Berdalam, jawabannya juga singkat pada jalannya. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi di sini sana? Surat dispen lagi sekali. Gak boleh ada. Luar biasa sekali. Yang pertama, saya apresiasi dari karya semua teman-teman. Tapi mohon maaf karena saya tidak sempat menonton karena ada Naya. Jadi luar biasa. Saya merasa terbangun dari tidur yang begitu lama. Selama pandemi COVID ini rumah kita terposisi dan pasar memang sangat vakum, seolah menjadi museum terbengkalai. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa karena atmosfer isi sebagai rumah seni, sebagai ruang kreativitas mulai terbangun. Jadi aku kangen. Sesuai dengan yang dilakukan isi, singkat pada jelas. Jadi saya ingin capek sekali membicarakan teori karena saya sudah capek. Jadi saya ingin meminta pendapat para koreografer semua luar biasa tentang apa sih hal yang didapat dari selama pandemi ini, khususnya dalam berkreativitas. Pasti saja ada hal positif di balik vakumnya ruang berkarya kita selama 2 tahun. Itu saja, terima kasih, sekian. Itu jadi. Kalau dibilang saya dulu ya, apa yang dapat selama 2 tahun saat masa pandemi itu bukan menjadi masalah buat saya, karena sebagai seorang fotografer yang harus kreatif, walaupun apapun tantangannya, kita harus tetap berkarya. Saya bukan menjadi seorang karyawan, karya terus-terusan nggak karyawan kan, tetap ada karya paling tidak setahun sekali ya. Jadi saat pandemi itu, walaupun saya tidak banyak bergerak, tidak banyak kegiatan, tapi tetap apresiasi dengan YouTube, terus berkarya, walaupun susah tetap harus ada. Jadi kegiatan kemarin yang saya lakukan ya harus tetap sempat berkarya di masa pandemi, walaupun tidak ada yang menonton. Karya sendiri di rumah, gerak sendiri, punya ruang untuk kita bergerak, hanya sekedar untuk mengeluarkan keringat
yang penting aktif, karena fotografer itu kalau bertahun-tahun tidak berkarya dia akan beku. Dia saat diminta lagi berkarya dia akan susah, bukan hanya susah membuat gerak, tapi susah semuanya, susah membuat gerak ya, susah untuk mempunyai mental berkarya, susah untuk menjadi seorang leader bagi penari, bagi kru, bagi semuanya. Jadi kalau saya ini baru ya pandemi mau apapun nantinya ke depan, ya saya harus tetap produktif walaupun tidak harus tiap bulannya berkarya, nanti kayak karyawan ya karyanya jadi pindah ini, karya A ini, karya B patuh bilang gitu, karya C ambil juga bahan-bahan di sana dan kayak gitu. Itu aja sih kalau saya pribadi, karena kalau diminta saya karya 1 bulan sekali, otak saya nggak kuat karena masih perlu banyak belajar. Karena kalau karya 1 bulan sekali itu saya diminta otomatis karya saya boleh beda tipis. Itu sebenarnya. Ya, kalau saya di masa pandemi ini saya dapatkan positifnya sih lebih dapat nonton ya, terutama karena pandemi pasti banyak karya-karya virtual yang dipentaskan. Jadi kita bisa melihat karya-karya virtual teman-teman yang khususnya di luar negeri ya, Jogja, di Papua ya, teman-teman di sana dapat kita nonton karya-karya teman-teman di sana. Terus kalau dampak negatifnya ya kurang budaya yang seperti ini. Sebenarnya budaya yang seperti ini saya kangen. Jadi lebih produktif, jadi kita sebagai seorang seniman dapat kumpul-kumpul, dapat diskusi, ya dapat ilmu bareng. Dalam acara kita tidak ada saling menggurui atau apa, jadi ya seperti itu saya dapatkan selama pandemi. Baik, terima kasih Kak Yani Chandra. Nah, untuk pertanyaannya mungkin menurut saya pribadi selama pandemi yaitu saya mendapatkan sebuah cara penyajian mungkin ya, yaitu seperti Kak Yani bilang itu lewat virtual. Nah, dari sana secara tidak langsung saya pribadi sebagai orang tari banyak mendapatkan pembelajaran bagaimana menuangkan, artinya mengungkapkan karya saya lewat virtual, baik itu dari segi pengambilan angle, shoot dan lain sebagainya. Namun dampak negatifnya ya seperti ini, bagaimana karya dari virtual tersebut kita tidak bisa menikmati rasa feel ketika secara live itu ditonton. Jadi itu menurut saya sih yang saya dapatkan selama pandemi itu lebih ke cara penyajian, di mana kita dituntut dengan perkembangan zaman, bagaimana kita membuat sebuah pertunjukan virtual, tetapi kita tidak hanya merekam karya itu secara satu angle atau dari depan saja. Mungkin pembelajaran itu yang saya dapat. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bima. Jadi singkat saja, sama seperti koreografer yang lain, jawabannya sama, maksudnya yang saya rasakan itu hampir sama dengan mereka. Jadi di masa pandemi ini lebih ke vakum sih, lebih ke vakum. Terus setelah bangkit lagi, setelah new normal ini, yang dirasakan itu banyak susahnya, sama kayak yang tadi bilang, susah untuk membuat gerak, susah di mental juga, susah untuk menjadi leader. Terus yang dia dapatkan di masa pandemi itu ya lebih ke mengapresiasi karya-karya yang tercipta secara virtual, lalu lebih ke mencoba untuk produktif apapun itu kegiatannya di rumah, lebih memanfaatkan ruang yang ada, seperti itu. Terima kasih. Seperti yang di awal tadi,
karya pertama saya. Mungkin selama pandemi itu saya hanya belajar, cuma terus belajar gimana sih cara membuat berkarya, gimana sih mengangkat gerak itu biar karyanya biar bisa bagus rasanya. Kalau dari saya itu aja sih, cuma hanya belajar karena ini baru ada pertama saya yang gitu ya. Benar belajar. Kan siang malam cuma pulang. Tidur aja nggak tahu. Jadi luar biasa sekali semua. Jadi teruntuk teman-teman audiens semua, saya menyimpulkan dari semua pendapat para koreografer bahwa dalam situasi apapun, entah itu COVID, nanti ada COVID ke season 2 kah atau season 3 kah, kita sebagai seniman, kita sebagai orang yang selalu berkecimpung dalam hal bidang seni, tetaplah konsisten menjaga kreativitas, jangan pernah takut dengan situasi, bahkan hadapi situasi itu, ajak dia bersahabat, dan jangan pernah lelah untuk berkarya. Ya, luar biasa sekali, bulan menarik. Merdeka harus Merdeka kapan presiden besar? Merdeka dalam. Terima kasih. Yeay, terima kasih dengan dijawabnya pertanyaan dari Bang Agus. Saatnya kita menutupi bulan menari yang kesekian ini. Jadi sebelumnya saya juga mengambil banyak ilmu dari percakapan diskusi yang tadi kita telah lakukan. Jadi kalau bisa saya rangkum ilmu apa saja yang saya dapat, mungkin saya bisa sharing juga kepada kawan-kawan di sini. Dari Gus D, saya belajar apapun bisa menjadi benih dari sebuah kreativitas. Kreativitas ya kita bisa bilang embrio konsep lah ya bahasanya. Apapun bisa, bukan hanya pengalaman, fenomena, bahkan benda mati itu bisa menjadi sebuah benih dari kreativitas. Jadi untuk mahasiswa baru isi nomor 1 ya yang baru lah yang baru dapat mata kuliah koreografi, jangan sampai ada pertanyaan atur koreografi bancangan pun bisa menjadi konsep. Jadi jangan sampai ada pertanyaan itu ketika kalian menghadapi dari proyek ini saya belajar bahwa satu bahan bisa menciptakan ratusan produk. Dari embrionya Bogenia yang dari ayam-ayam ternyata bisa menghasilkan banyak produk dengan genre yang berbeda. Itu juga merupakan suatu kreativitas. Jadi koreografi tidak kok dituntut untuk oke minggu ini mau bikin ayam, oke minggu ini mau bikin burung, oke tidak perlu. Ayam aja kalian gali terus sampai akhirnya kalian akan mendapatkan ternyata cekernya seperti ini ya. Oh ternyata tanduk geger ayam seperti ini ya, sampai akhirnya itu bisa dijadikan sebagai karya. Nah dari dalam saya belajar bahwa bagaimana semangatnya seseorang yang bukan dari Bali untuk mau belajar ke Bali, mencuri ilmu diisi dari pasar, lalu diberi ruang untuk berkarya. Jadi dalam kakak minta curi ilmu sebanyak-banyaknya dari sini, bukan hanya di mata kuliah saja, tapi curi ilmunya dan kembangkan di sana. Kamu harus jadi orang di sana dan bawa nama awal kamu ini menjadi suatu kebanggaan yang bisa kamu proud di sana nanti. Lalu dari Kak Yande saya belajar bahwa gerak tari itu bisa hadir dari sebuah rangsangan. Jadi entah kenapa ya banyak sekali adik-adik yang tanya kok susah sekali ya bikin gerak lah. Itu kayaknya baru satu dia on the spot loh dan bisa jadi karyanya gitu. Jadi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan lucu seperti itu gitu. Kita dituntut 4 tahun menjadi seorang koreografer dan penari yang handal, masa semester 5 masih ada pertanyaan seperti itu, nonsense. Jadi gerak tari itu hadir dari rangsangan, apalagi teman-teman yang sedang
koreografi lingkungan nih kayak nih on the spot nih dia berhasil gitu. Lalu Kak Yandi dan dari Wide saya belajar bahwa betapa pentingnya sebuah proses. Jadi saya cerita sedikit aja ya, penelitian saya juga menyangkut tentang proses penciptaan karya tari bagi tunarungu. Dan menariknya adalah yang saya temukan, entah kenapa orang-orang yang bukan latar belakangnya dari tari, bukan penari, itu mereka memiliki semangat yang jauh lebih tinggi daripada penari. Ini saya benar-benar menemukan dan ini benar-benar menjadi tamparan bagi penari-penari ya. Saya menemukan fakta di lapangan, terus saya sebagai penari saya tertampar karena ketika teman-teman tunarungu mau berproses 4 jam lamanya mengulangi gerakan 2 kali 8 30 menit 2 kali 8 30 menit mereka ulang itu terus, mereka nggak capek. Kita latihan jam 4 datang, nah itu dia pentingnya sebuah proses itu sangat penting, bukan hasil itu ya ini seiring berjalan, tetapi sebagai penari dan koreografer mohon kita harus mengagumkan lagi bagaimana pentingnya sebuah proses. Itu ilmu yang saya dapat malam hari ini, itu yang bisa saya share dan yang bisa di-share juga oleh Kak koreografer kepada kita semua. Terima kasih atas experience dan pertanyaannya. Semoga bulan menari ini akan terus offline ya. Semoga akan terus offline. Dan waktu juga, jadi sekian dari saya tahun 2019 HMD 2021 saya akhiri. Terima kasih sekali atas kehadirannya, benar-benar kehadirannya, karena kalian saya lihat benar-benar mendengarkan dan menyimak, bukan kalian sambilnya di sini pikirannya kemana-mana, kalian benar-benar hadir di sini. Terima kasih banyak dan terima kasih juga koreografer, terima kasih juga HMJ yang sudah bertugas di sini, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan menjadi moderator pada malam hari ini. Saya tutup